Shalom, Selamat sore adik-adik semua. Ya, puji Tuhan ya Kakak Yau. Puji Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Yep, kita bisa sama-sama lagi Iya. setelah sekian lama kita boleh persekutuan lagi dengan GC Family ya. Iya betul Wah, Kakak. puji Ya, Tuhan. hari ini pasti kita semuanya bersuka cita ya. Ya, kalau gitu Kakak sebelumnya mau sapa adik-adik dulu yang ada di rumah ya. Oh, boleh, kita boleh, mau Kak. tanya kabarnya hari ini ya. Ya, Kakak mau tanya dulu. Apa kabarnya adik-adik? Oh, kedengaran Kakak Yau? Enggak, Oh, kok nggak ada dengar suara apa-apa ya? Kita mau dengar lagi ya. Ya. Jawabannya harus lebih semangat ya. Nanti katakan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, 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 gitu ya. Oke. Ya, coba Kakak Yau. Ya, kakak tanya ya. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, haleluya. Semuanya semangat nih Kak Wiwi. Iya Kakak. Ya kalau gitu kita akan persiapkan diri kita hari ini. Kita bersama-sama mau beribadah, mau memuji Tuhan kita, menaikkan syukur kepada Tuhan kita. Karena Tuhan kita begitu luar biasa dahsyat, amin. 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 Ya Kakak mau ajak kita menaikkan pujian yang mengatakan, Bapa ku datang padamu. Menaikkan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Buat segala berkat-Mu, buat segala pertolongan-Mu kepada kami Tuhan. Kakak ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Kita naikkan pujian ini dengan sikap doa kepada Tuhan. Siapkan hati kita. Kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulangi pujian ini lagi ya. Katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan, pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Semuanya adik-adik, kita mau berdoa ya. Adik-adik sikap doanya, sikap doa yang baik kepada Tuhan. Kunci tangannya, tutup matanya, kakak pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah hari ini. Kami bisa bersama-sama untuk beribadah, bersyukur Tuhan. Dan sebelum kami akan mulai ibadah kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, layakan kami untuk kami lebih jauh lagi dalam penyembahan kami hari ini. Dan bahkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah kami mendapatkan berkat dan sukacita yang daripada Tuhan saja. Berkati dan sertai ibadah kami ini Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga berakhirnya.
biarlah semuanya jadi hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya. Masih ada sukacita? Amin. Amin. Oke, kita mau lanjut pujian kita. Kita mau puji Tuhan dengan lagu apa tadi Kak Wi? Yang mengatakan Yesusku hebat ya. Yep. Kita mau bergerak untuk Tuhan hari ini ya. Yesusku hebat. Cuma Ya. Yesus yang hebat ya. Amin ya Kak. Amin. Nanti Amin. kita tiru gerakan Kakak Yau ya. Kita Siap. akan lihat dan tiru gerakan Kakak Yau. Iya, nanti ikutin Kakak ya. Oke, sip. Semangat, semangat. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Sekali lagi, Yesusku hebat. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Katakan, Yesusku hebat. Yesusku hebat. Hebat. Sekali lagi, Yesusku hebat. Hebat. Sekali lagi semangatnya. Yesusku hebat selama-lamanya. Sekali lagi ya, Yesusku hebat. Yesusku hebat. Hebat. Loncat lagi. Yesusku hebat. Hebat. Loncat lebih tinggi lagi. Yesusku hebat selama-lamanya. Yeay. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya kita masih sambung pujian kita ya adik-adik. Kita mau katakan ku daki-daki gunung yang tinggi ya. Nah, oke, siap. Tetap ikuti gerakan Kakak Yau. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya, kita mau naikkan pujian ini. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di
sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik siapkan persembahannya ya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan setelah itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Donald. Dan kembali Kakak mengajak kita untuk menaikkan pujian yang mengatakan, "Aku istimewa." Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap ikuti gerakan dari Kak Yau ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, ku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi ya, katakan, aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, ku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Puji Tuhan. Kepada Kakak Donald disilakan. Kakak Donald akan memimpin kita dalam doa persembahan dan juga untuk firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat sore. Kakak percaya bahwa kita tetap semangat sore hari ini karena kita sudah memuji, menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita melalui pujian, bahkan melalui persembahan yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan. Dan kakak percaya kita tetap semangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk kebenaran firman yang akan kita dengar bersama-sama. Kakak akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sore hari ini buat anugerah-Mu, buat kasih, buat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana Tuhan berikan untuk kami sama-sama boleh memuji, menyembah Tuhan, bersukacita oleh karena Tuhan mengasihi kami dan Tuhan masih memelihara hidup kami sampai hari ini. Terima kasih juga untuk persembahan yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa persembahan ini akan dipergunakan untuk meluaskan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk waktu ini dan biarlah Tuhan yang berbicara melalui kebenaran firman-Mu, agar ketika kami mendengar firman-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami terus bersukacita, bersukaria di dalam Engkau. Karena melalui firman-Mu kami akan mengetahui bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sore hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, baiklah adik-adik, terima kasih kita sudah doa bersama untuk persembahan dan juga untuk firman Tuhan. Sore hari ini kakak akan membawa kita
untuk kita mendengar satu cerita Alkitab tentang satu tokoh, ya, satu tokoh yang dipilih oleh Tuhan. Dan tokoh ini bernama Nuh. Jadi judul dari cerita kita sore hari ini adalah Pelangi Kasih Tuhan. Kakak percaya bahwa kita semua pernah melihat pelangi. Atau ada dari adik-adik yang belum pernah melihat pelangi? Kalau belum pernah melihat pelangi, kakak akan menunjukkan satu gambar ini. Dan mungkin kita akan diingatkan kembali apa itu sebenarnya pelangi. Oke, kakak akan tunjukkan gambar. Nah, ini adalah gambar pelangi. Oke, seperti judul dari cerita kita sore hari ini adalah Pelangi Kasih Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan mendengar cerita bagaimana beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu kita sudah mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan juga menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Dan akibat dari ketidaktaatan Adam dan Hawa, mereka jatuh ke dalam dosa. Akibat kejatuhan itu semua orang hidup dikendalikan oleh kuasa dosa. Sehingga orang saling membunuh satu dengan yang lain, saling menyakiti satu dengan yang lain. Dan ketika Tuhan melihat saat itu ke bumi, Tuhan menilik, Tuhan melihat, wow, kejahatan manusia sudah sangat menumpuk di mata Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa Tuhan kecewa. Tuhan kecewa sudah menciptakan manusia. Akhirnya Tuhan memiliki rencana untuk bagaimana memusnahkan semua makhluk hidup. Firman Tuhan katakan bahwa semua makhluk hidup akan dimusnahkan oleh Tuhan. Melalui satu peristiwa yang juga sudah kita mendengar beberapa bulan yang lalu. Cerita tentang air bah. Kakak percaya bahwa kita semua sudah mendengar cerita itu. Bagaimana Tuhan memusnahkan kehidupan di muka bumi dengan menurunkan air bah. Sehingga melalui air bah itu semua makhluk, tidak ada satupun yang tersisa. Hanya ada satu keluarga, yaitu keluarga Nuh yang disisakan oleh Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kehidupan Nuh dan bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh. Kita baca di dalam Kejadian pasal 8 dan 9, di sana kita akan temukan. Di dalam Kejadian pasal 6, sebelum dari Kejadian 8 ayat dan 9, pasal 9, di situ di dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 firman Tuhan berkata, tetapi Nuh, perhatikan, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Luar biasa, Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan merencanakan untuk memusnahkan bumi dengan air bah, Tuhan melihat ada seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan melihat ada seorang yang bernama Nuh, di mana Tuhan menaruh belas kasihan kepadanya. Dan akhirnya Tuhan berfirman. Tuhan berkata kepada Nuh, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah batra. Beberapa waktu yang lalu melalui cerita kita sudah melihat, ya, melalui peraga bahwa ada sebuah batra yang Tuhan suruh kepada Nuh untuk membangun batra tersebut. Tuhan berkata kepada Nuh, Tuhan menunjukkan ukurannya, baik panjangnya, lebarnya, tingginya. Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun itu. Apa yang terjadi? Ketika Nuh membangun batra itu, firman Tuhan berkata, Nuh bukan saja membangun batra itu, tetapi Nuh juga sambil membangun batra, Nuh sambil memberitakan kabar baik kepada semua orang yang ada di sekitar Nuh saat itu. Nuh berkata bahwa Allah segera akan memusnahkan dunia ini dengan air bah. Oleh sebab itu Nuh mau
supaya semua orang saat itu bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Sambil mengerjakan batra itu, sambil Nuh menceritakan tentang bagaimana Allah telah memberitahukan kepada Nuh bahwa Nuh harus membangun batra karena Tuhan akan memusnahkan dunia ini. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Mereka tidak mau mendengar apa yang disampaikan. Bahkan firman Tuhan berkata mereka mengejek Nuh. Mereka bilang Nuh itu sudah gila. Mereka bilang Nuh itu sudah tidak waras. Bagaimana mungkin orang membangun batra di atas gunung? Tetapi apa yang terjadi? Ketika Nuh sedang membangun batra, Nuh bercerita tentang firman Tuhan yang disampaikan. Nuh menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan telah menyuruh Nuh untuk membangun batra supaya semua orang bisa datang dan selamat tinggal di dalam batra itu dan tidak musnah bersama-sama dengan air bah itu. Tetapi ketika Nuh membangun batra itu, ada orang yang mengejek Nuh. Orang berkata bahwa Nuh sudah gila. Bagaimana mungkin batra yang besar itu dibangun di atas gunung? Nanti bagaimana caranya dibawa ke laut? Tetapi Nuh tidak mendengarkan perkataan orang. Nuh hanya mendengar apa yang sudah Tuhan katakan kepada dia. Dia terus membangun batra itu, setiap hari dia dengan anak-anaknya mereka bahu-membahu membangun batra itu. Mereka membangun batra itu dan sampai batra itu jadi. Ketika batra itu jadi, dalam cerita itu Tuhan katakan bahwa, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menyuruh Nuh untuk masuk ke dalam batra bersama dengan anaknya, bersama dengan istrinya dan juga bersama dengan istri daripada anak-anak Nuh. Ketika Nuh dan keluarganya telah masuk ke dalam batra, adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan menepatkan janjinya kepada Nuh. Tuhan membuka tingkap langit dan akhirnya hujan besar turun. Begitu juga firman Tuhan katakan Tuhan membuka semua mata air dari bumi. Dan akhirnya semua mata air itu memuai. Dan hujan dan mata air itu membuat air semakin naik. Tetapi Nuh dan keluarganya ada di dalam batra itu. Dan ketika mereka ada di dalam batra itu, Tuhan menghukum dunia dengan air bah. Air bah mulai naik dan batra itu mulai sedikit demi sedikit terapung. Sedikit demi sedikit terapung, sedikit demi sedikit terapung dan akhirnya orang-orang yang ada di luar batra itu mereka mulai berteriak. Mereka minta tolong kepada Nuh. Mereka berteriak, Nuh tolong kami Nuh. Kami mati. Mereka berusaha sekali untuk mau naik ke batra itu tapi mereka tidak mampu naik ke batra itu karena batra itu besar sekali. Dan akhirnya air itu mulai naik. Orang-orang lari ke gunung. Mencari pertolongan di sana. Air itu semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan selama firman Tuhan katakan selama 40 hari hujan itu turun di muka bumi. Dan akhirnya semua bumi ditutup oleh air. Dan apa yang terjadi? Semua makhluk mati akibat dari air bah itu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Nuh dan keluarganya mereka selamat. Oleh karena Tuhan memelihara mereka di dalam batra itu. Ketika batra itu mengapung selama 40 hari dan kurang lebih firman Tuhan katakan 150 hari air menguasai bumi dan akhirnya air itu mulai surut. Ketika air mulai surut akhirnya Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh keluar kamu dari dalam batra itu, kamu berserta keluargamu. Dan ketika Tuhan melihat bahwa air itu sudah surut dan Tuhan memerintahkan Nuh untuk turun. Waktu Nuh turun dari batra itu, Nuh mulai melihat, waduh ternyata banyak sekali orang yang meninggal di sekeliling dia. Tetapi dia melihat kepada batra itu dan dia melihat ternyata Tuhan sudah menolong dia dan keluarganya. Dia mulai sadar bahwa bukan batra itu yang menolong dia, tetapi Tuhan yang berbicara kepada dia untuk membangun batra itu. Tuhan yang menaruh belas kasihan kepada Nuh seperti firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 yang tadi kakak sudah tunjukkan. Bahwa Allah menaruh belas kasihan kepada Nuh. Nuh merasa bahwa apa yang dialami bukan karena batra yang sudah menyelamatkan dia dari air bah, tetapi Tuhan yang mengasihi dia.
Sehingga Nuh mengambil inisiatif. Nuh mengambil persembahan korban. Dan ketika Nuh mengambil persembahan korban, Nuh mempersembahkan itu kepada Tuhan. Nuh membakar itu di hadapan Tuhan sebagai korban ucapan syukur. Dan ketika Tuhan mencium bau yang harum yang dipersembahkan oleh Nuh, akhirnya firman Tuhan katakan bahwa Tuhan berjanji di dalam hatinya. Tuhan berfirman di dalam hatinya bahwa aku tidak akan lagi menghukum dunia. Oke adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita melihat bahwa kasih dan kebaikan Tuhan yang memelihara hidup Nuh dan keluarga. Kasih dan kebaikan Tuhan yang membuat Nuh dan keluarganya lolos atau selamat dari ancaman air bah. Dari cerita yang sudah kita dengar, ketika Nuh mempersembahkan kurban dan Tuhan mencium bau harum kurban itu, Tuhan berkata di dalam hatinya bahwa Tuhan tidak lagi akan menghukum dunia dengan cara yang sama, yaitu dengan memusnahkan manusia dengan air bah. Dan Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, aku akan membuat satu tanda, satu busur, ya, supaya ketika aku menurunkan air dari langit dan ketika aku melihat busur itu, ketika manusia juga melihat busur itu sebagai tanda satu perjanjian bahwa aku tidak akan menghukum bumi ini dengan cara yang sama, yaitu dengan air bah lagi. Dari cerita yang kita dengar sore hari ini, dan judulnya tentang pelangi kasih Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat mengasihi kakak, Tuhan sangat mengasihi adik-adik yang ada di rumah. Bukti sampai hari ini kita masih ada melewati satu peristiwa yang besar yang membuat kita tidak bisa beraktivitas, kita tetap ada di rumah. Ya, kita tetap belajar juga dari rumah, tapi kita melihat bahwa kasih Tuhanlah, karena kebaikan Tuhanlah kita masih ada sampai hari ini. Oleh sebab itu, dari cerita ini dan kebaikan Tuhan yang dialami oleh Nuh dan juga kebaikan Tuhan yang dialami oleh kita setiap hari, kakak percaya bahwa kita semua akan memiliki hati yang selalu mengingat kasih Tuhan. Kita juga akan memiliki hati yang selalu merasakan kasih Tuhan. Sehingga melalui kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, kita juga akan tetap mengucap syukur setiap hari atas kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apa firman Tuhan katakan adik-adik? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kakak percaya bahwa sore hari ini semua adik-adik ya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang percaya dan berharap kepada Yesus tidak akan dihukum, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah jaminan janji Tuhan buat kita sore hari ini melalui cerita firman Tuhan tentang pelangi kasih Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita. Apapun keadaan kita sore hari ini, apapun yang terjadi di sekitar kita, yang kita lihat dengan mata kita dan kita rasakan ya setiap hari dalam kehidupan kita, kakak percaya bahwa kasih dan kebaikan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini. Kakak percaya bahwa pelangi kasih Tuhan itu akan menjadi perjanjian bagi kita, bagi dunia dan Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Baiklah, demikian cerita firman Tuhan sore hari ini yang sudah kita dengar. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi sukacita bagi kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Kakak akan bawa kita dalam doa. Mari kita tutup mata, kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Dan kakak akan berdoa untuk adik-adik semua yang ada di rumah, yang menyaksikan siaran sore hari ini.
Kita berdoa, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan mengasihi Nuh dan keluarganya. Tuhan menaruh belas kasihan sehingga Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat batra untuk menyelamatkan Nuh dari ancaman air bah saat itu. Kakak percaya bahwa pada sore hari ini janji Tuhan tentang kasih Tuhan yang sama juga atas semua adik-adik yang ada di rumah. Semua kita yang sudah mendengar firman Tuhan sore hari ini. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan berhenti mengasihi kita. Tuhan akan menyertai, menjagai, melindungi kita dari semua ancaman bahaya. Bahkan ancaman virus COVID-19 yang sedang melanda dunia bahkan kota kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus menjadi tempat perlindungan yang aman bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini. Dan kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk firman yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan kakak akan kembalikan kepada Kak Wiwi dan Kak Yao untuk memandu kita dalam acara kita selanjutnya. Oke, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Donald. Ya, tentang apa tadi Kak Wiwi ya? Tentang pelangi kasih Tuhan. Oh, ya itu Kak ya, Yao. betul sekali. Nah, Ya, jadi sekarang kita mau ngapain kira-kira Kak Yao ya? kita mau buat sebuah prakarya. Oh, iya. Apa sih prakaryanya? Nah apa? Kakak Yao mau prakarya. bawa kita apa hari ini? Yuk. Ya, prakaryanya itu bertema pelangi. Oh, Wah, pelangi, ya ya. sesuai sama firman Tuhan tadi ya Kak Iya, Wiwi ya. Betul Kakak. Iya. Tapi sebelum kita membuat atau menciptakan sebuah prakarya, saya ngajak atau Kakak Yao ngajak, Kakak Wiwi mengajak adik-adik di rumah semua untuk memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan kasih Yesus. Oke. Oke, iya. nanti tetap ikutin Kak Yao ya. Oke, sip Kakak. Ya adik-adik mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini ya. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku. Sekali lagi ya. Kita ulangi pujian ini. Kakak minta semangatnya lagi. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku. Oke. Oke. Nah, saat ini kita akan buat prakarya Iya. yang bertema pelangi tadi Kak Wi. Iya, yang sudah Kakak Tapi Yao sebelumnya Kak Yao mau jelaskan atau sebutkan bahan-bahan yang harus disiapkan yang bisa dipakai untuk bikin prakarya ini. Iya, Oke. bahan-bahannya apa aja Kakak? Nah, pertama silahkan siapkan Iya. siapkan apa ya? Kertas. Kertas. Kertas,
putih gitu Iya, ya Kak. HVS Iya, polos. kertas HVS polos Iya. atau boleh kertas buku gambar, Iya. boleh, atau buku gambarnya juga Iya, boleh. betul, Kakak. Karena kita akan menggambar di sini. Nah, terus apalagi untuk menggambar itu pensil. Pensil warna, Pensil boleh warna juga atau krayon ada, krayon Kakak. boleh Iya. juga. Nah, terus kalau untuk adik-adik balita, Iya. apa tambahannya Kak Wi? Bisa ditambah nanti kreativitasnya dengan kapas, ya. Nah, Kapas nanti ditempel-tempel. Oh ya, sama lem gimana juga itu? Kakak. Oh iya, betul Iya, sekali. Nanti iya. ya bisa Itu dilihat. bahan-bahannya sangat mudah sekali, mungkin ada di rumah adik-adik semua ya. Nah, jadi gimana? Kita mau kasih lihat contoh. Oh iya, ada contohnya? Iya, ada Oke, Kakak. boleh Kak Wiwi. Iya. Iya. Oke, yang ini Ya, kelihatan ya, kelihatan. Ini gambar apa? Pelangi ya, warna-warni. Nah, ini nanti digambar pelanginya. Terus untuk adik-adik balita ya ini ditempelin sama kapas. Nah, kapasnya boleh dibulet-buletin, itu nanti ditempel pakai lem. Nanti harap papa mamanya boleh membantu juga adik-adiknya semua. Nah, itu untuk yang kelas balita. Terus untuk yang kelas besar, nah ini tadi kayak yang ditampilkan ya, yang dilihatkan Kak Donald, ini keseluruhan ya, tapi temanya tetap pelangi gitu. Jadi boleh nggak harus seperti ini banget, nah terserah kreativitas adik-adik kelas besar bagaimana. iya, atau seperti ini Kakak. Kayaknya ada gambar kedua ini. Oh iya ya. Oke. Wow, di sini. Nah, ya ini ada awannya gambar juga nih kelihatan. Cantik ya, ada payung. Pelangi sehabis hujan ini judulnya kan. Iya, ini awannya senyum. Oke, Ya ini bisa juga ya. bisa, Pokoknya temanya ini terserah adik-adik ya. yang penting ada pelanginya. Kelas besarnya terserah. Mau tema apa, gambarnya yang penting ada pelangi. Iya, betul sekali Kak Wiwi. Nah, nanti ini kalau sudah selesai semua atau sudah selesai diwarnain atau digambar, sudah selesai ditempel-tempel, nanti minta tolong papa mamanya boleh foto. Ya, hasilnya ini, hasil karyanya boleh difoto, terus dikirim ke grup WhatsApp Jesse Family. Ya. Nah, itu nanti disertakan nama dan kelasnya. Iya, grup Ya. sekolah minggu itu ya Kakak ya. Oh iya, grup sekolah minggu GC Family. Gitu. Ya, jadi nanti untuk kriteria penilaiannya gimana Kakak? Oh ya, nanti dibagi 3 kategori Kak Wiwi. 3 ya. Ya, nanti ada kelas balita. Kelas balita. Itu dinilai satu kategori sendiri. Terus kategori kedua itu Kedua, kakak kelas 1 sampai kelas 3. 3. Iya, kelas betul 1, sekali. 2, 3 ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Terus yang terakhir kategori itu ketiga, kategori ketiga Ya. ada kelas 4, 5, 6. 6 Nah, ya. seperti itu. Oke. Berarti nanti untuk pengumumannya Nah, untuk pengumumannya untuk- nanti bisa dilihat, nanti kita tunggu untuk pertemuan online atau ibadah online kita minggu depan. Iya, Gitu, oke. nanti Di minggu bisa depan ya, dilihat minggu nanti. selanjutnya. Ya. Ya, oke, sip Kakak. Sudah jelas ya kita kira iya, ya Kak ya? Iya, sudah jelas selamat pastinya ya. Nanti berkarya. atau adik bisa putar ulang lagi videonya ya. Biar apa tadi bahan-bahannya dan nanti juga akan dikirimkan Via WhatsApp. via WhatsApp nanti ya. Teknisnya gimana? Oke, sip. Terima kasih adik-adik. Ya, sekarang kita akan akhiri ibadah kita ya adik-adik. Kita mau berdoa, kita bersyukur untuk ibadah kita sore hari ini. Minta kesediaan Kak Firman untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, adik-adik, puji Tuhan, ibadah kita akan kita akhiri, kita berdoa untuk menutup acara ibadah kita hari ini. Mari semuanya berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat Tuhan bagi kami bisa beribadah hari ini bersama-sama dan kami percaya Tuhan dimuliakan melalui setiap puji-pujian, nyanyian yang telah kami naikkan kepada Tuhan. Dan juga firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami berdoa supaya itu meneguhkan hati kami, memberkati kami supaya kami semakin cinta Tuhan dan kami juga selalu percaya dan iman kami terus bertumbuh dalam Tuhan. Berkati adik-adik yang ada di rumah dalam masa-masa belajar, bermain,
bertumbuh, kami percaya Tuhan selalu berikan kesehatan, kekuatan, begitu juga orang tua kami Tuhan memberkati semuanya. Dan kami berdoa supaya kami selalu semangat dalam persekutuan, kami semakin cinta Tuhan dan kami terus bertumbuh dalam persekutuan. Berkati semua guru-guru yang sudah melayani, kami percaya Tuhan memberkati dengan luar biasa dan terus pakai untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami persembahkan semua ibadah ini hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan dan berkat Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Shalom, dah.